canangkan. Semoga kita semua seluruh Indonesia menyambut revolusi akhlak yang digaungkan oleh imam kita, imam besar umat Islam Indonesia, Habibana Habib Muhammad Rizik Syihab. Siap kawal revolusi akhlak? Siap kawal revolusi akhlak? Siap kawal revolusi akhlak semua? Takbir! Hati saya bergetar, masih bergetar ya. Ternyata ini yang harus saya datangi dan saya kunjungi sebagai akhir. Hati saya masih aja bergetar sampai dengan sekarang. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Insyaallah. Ya, ya. Enggak apa-apa. Bagus. Saya senang sekali. Rupanya ini yang mengharuskan saya kedatangannya ke Medan ini. Ya, Masya Allah, sebuah momen yang sangat berharga buat saya. Saya merasa tersanjung yang terhormat sekali. Karena biasanya saya berkunjung, Bang Ijek, ke satu kota, itu 2 tahun kemudian baru datang lagi. Terakhir saya ke Medan itu, saya, ya karena Allah, tapi untuk Bang Ijek. Walaupun kita belum kenal, tapi dimanapun saya berada pada waktu itu harus mendukung pasangannya Muslim, mukmin dan muttaqin pada waktu itu. Lalu tidak lagi ke Medan kali 3 bulan yang lalu. Lalu tiba-tiba kenapa mesti ke Medan lagi? Rupanya jadwal menentukan demikian. Rupanya ini ternyata. Ya Allah ya Rabb, maafkan tadi saya panitia berkata salat isya di masjid di tempat baru datang. Nah itu yang saya lakukan. Padahal saya ingin sekali merasakan ini. Berarti harus datang ke Medan lagi kelihatannya ini, Masya Allah. Bang Syukur. Apa kabar? DKM kita. Bang Sidik, ketua panitia kita. Ya Allah ya Rabb, dan semua yang saya tak sebutkan satu persatu. Wabil khusus, sebuah kehormatan yang luar biasa dan harus menjadi contoh. Dimanapun ada peringatan, dimanapun ada acara keagamaan, hadir pula pemimpinnya. Nah ini dicontohkan oleh Bang Ijek. Inilah pemimpin sejati. Saya ngomong begini bukan cari muka. Saya ngomong begini tulus lillahi ta'ala untuk menjadi contoh. Coba buka surat Al-Maidah ayat yang ke-55. Pemimpin itu selain Allah, Rasul dan orang beriman, yang ciri-cirinya rukuknya bersama para jamaah. Artinya ikut sholat berjamaah. Bukan selfie lalu pasang di sosial media. Itu namanya pencitraan, saudara. Ini yang Masya Allah. Pemimpin sejati itu sholat bersama rakyat. Rasulullah sholat bersama para sahabat. Abu Bakar Siddiq sebagai imam, Umar bin Khattab sebagai imam, Utsman bin Affan sebagai imam, Ali bin Abi Thalib sebagai imam sekaligus kepala negara. Ini yang kita perlukan. Karena apa? Karena kalau negara sama umat ulamanya nggak akur, maka dipastikan negara itu tinggal tunggu kehancurannya, saudara. Pas terjadi, tidak mungkin. Sejarah telah mencatat demikian, ayat Al-Quran telah mencatat demikian, hadis Nabi telah memperingatkan demikian. Dimanapun, kapanpun, siapapun, ketika kepala negara, pemimpinnya tidak hormat kepada alim ulama, tidak sayang kepada wabil khusus, kepada cucu-cucu Rasulullah para habaib, maka tidak tunggu kehancurannya. Ini terjadi pada setiap masa. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Ya, saya dan pribadi mengucapkan jazakumullah khairul jaza. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Masjid Al-Yasamin, seluruhnya, pengurusnya, DKM-nya, imamnya dan para pengajarnya. Saya bersyukur kepada Allah dan berterima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat untuk antum semua pahala-pahala ini semua. Amin ya Allah. Begitu juga para pelopor ini merupakan orang yang mempelopori yang paling awal. Ini pahalanya Pak diborong selama masih ada, saudara. Ya, karena Nabi yang bilang, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi." Siapapun yang mempelopori kebaikan kemudian diikuti, itu mendapat pahala terus abadi sepanjang masa selama masjid ini ada.
Bayangkan berapa pahalanya orang yang membangun Masjid Nabawi. Sampai sekarang ada. Rasulullah pertama kali bangun dipegang oleh Abu Bakar Siddiq, ditambahin oleh Umar bin Khattab, ditambahin oleh Utsman bin Affan, ditambahin oleh Ali bin Abi Thalib, ditambahin oleh siapa lagi, Umar bin Abdul Aziz, dan terus sampai sekarang. Lihat masjid itu ada terus pahalanya mengalir. Apalagi Ka'bah Makkah Al-Mukarramah diawali oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan sampai sekarang pahalanya terus mengalir kepada para nabi, para rasul. Maka baik itu Bapak Ibu sekalian, kalau ingin mendapatkan pahala sebagaimana para nabi dan rasul, bangun masjid atau minimal bantu pembangunannya, atau minimal masukkan beberapa di dalam kotak amalnya. Itu yang akan menjadikan amal kita abadi sepanjang masa. Terima kasih berikutnya kepada panitia singa-singa Allah yang selalu berupaya terus untuk menyambut dari mulai kedatangan di bandara sampai di bawah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Jazakumullah khairal jaza. Semoga ini menjadi amal jariah bagi antum semua. Yang belum menikah, Allah berikan jodoh terbaik bagi sini. Begitu juga hadirin sekalian. Wabil khusus terima kasih kepada para pengamanan yang luar biasa, yang menjaga para alim ulamanya, menjaga para habaibnya, menjaga para ustadznya terus sepanjang masa, menjaga para da'i ilallah. Saudaraku, tolong perhatikan ini ya. Anjingnya Ashabul Kahfi itu masuk surga hanya karena dia menjaga 7 pemuda yang dikejar raja. Padahal dia seekor anjing. Ya, karena dia menjaga ulama, itu Allah masukkan ke dalam surga. Padahal dia seekor anjing. Ya bayangkan, ini Ashabul Kahfi cerita ini. Ya, apalagi antum yang menjaga marwah, yang menjaga darahnya para habaib, yang menjaga para alim ulama, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita bersama-sama berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada para hadirin yang ternyata luar biasa meriahnya sampai ke belakang. Ya, sebelum saya mulai, sebelum saya ucap dengan salam, mari kita berdoa bersama. Ala haziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus kepada para DKM dan semua jajaran pengurusnya, kepada ketua panitia dan seluruh jajaran panitia, kepada yang masang lampu, yang masang tenda, yang masang panggung, yang bawa meja, yang bawa kursi, yang tes speaker, yang tes, yang pasang keindahan ini kayak orang ngawinin ini, kurasain itu. Kayak orang ngawinin luar biasa. Ibu-ibu yang masak, ya, ntar makan kalau di sini kan, makan bener. Masya Allah, ya itu termasuk yang makan nanti, yang masak, ya Pak. Masya Allah, semuanya tanpa kecuali, tidak satu pun yang hadir di tempat ini melainkan Allah Subhanahu Wa Taala setelah selesai, melainkan Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Amin ya Allah. Tidak satu pun yang hadir di tempat ini, ya Allah ya Allah. Di hati surat Al-Fatihah, wabil karamat Al-Fatihah, wabil siyad Al-Fatihah, wabil mu'jad Al-Fatihah, tidak satu pun yang hadir di tempat ini dan dia punya kesusahan, melainkan Allah angkat semua kesusahan-kesusahannya. Tidak satu pun pemimpin yang hadir di tempat ini, tidak satu pun pemimpin yang hadir di tempat ini, tidak satu pun pemimpin yang hadir di tempat ini, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepemimpinan yang lebih baik dan lebih besar lagi kepadanya untuk umat seluruhnya. Amin ya Allah. Tidak satu pun yang hadir di tempat ini dan punya anak, melainkan anaknya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesehatan, kesempurnaan, sehat wal afiat, hafiz wal hafizah, soleh wal salehat, dan anaknya mendapatkan jodoh terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah ya Rabb, di hati surat Al-Fatihah tidak satu pun yang hadir di tempat ini dan dia belum bekerja, melainkan Allah berikan pekerjaan yang terbaik, yang layak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Haziniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita mulai singkat saja.
Hanya kemudian insya Allah tidak lebih daripada 15 menit saya berbicara dengan mengucap Bismillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillahi taqultum 'alal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil illa tanfiru yu'adzibukum adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurru syai'a wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Infiru khifafan wa siqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika 'adaful iman. Shadaqallahul adzim. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Segenap seluruhnya yang tak sebutkan lagi satu persatu, ayat yang saya bawakan barusan adalah sebuah ayat yang jarang dipakai, karena kebanyakan kita hanya menggunakan satu ayat untuk semua persoalan hidup, permasalahan bangsa, penistaan agama. Yang dipakai cuma satu dari mulut para pejabat. Masih untung juga sih dia pakai ayat, tapi akhirnya salah pakai. Ayatnya nggak salah, tapi salah pakai. Dikit-dikit mereka berkata Islam itu rahmatan lil alamin, betul. Dikit-dikit mereka berkata Islam rahmatan lil alamin, nggak salah. Dikit-dikit mereka berkata Islam itu rahmatan lil alamin, bener. Tapi penggunaannya yang kurang tepat. Hari ini Islam dihina, dikatakan Islam itu nggak boleh membalas. Salah ayatnya, salah tempat, salah pakai. Itu yang terjadi saat ini. Ini yang terjadi sehingga umat Islam semakin hari semakin lemah. Belum lagi Islam dipinggirkan sampai tidak punya peran yang berarti di negara yang 220 jutanya umat Islam dari 260 juta orang. Sampai kita terlina-bebungkan selama ini oleh kegiatan politik yang tersingkirkan. Berapa banyak di antara kita sering mendengar masjid itu tempat yang suci, betul salah? Masjid itu tempat yang indah, betul salah? Masjid itu gak boleh dikotori, betul salah? Sampai di sini masih betul. Politik itu penuh intrik, betul salah? Betul, masih betul. Politik itu penuh kemunafikan, betul. Politik itu penuh kamuflase palsu, betul. Politik itu kotor, betul. Masih betul. Begitu dicampurkan jadi kacau, saudara. Masjid yang suci jangan dong dicampur dengan politik yang kotor. Tuh lihat, itu kalimat yang jahat. Masjid yang suci dan indah jangan dikotori dengan kegiatan politik. Maka akhirnya Ustadz jangan ikut kegiatan politik. Betul salah? Betul salah? Katakan kepada orang itu, emang lu aja yang boleh berpolitik? Emang kami umat Islam gak boleh berpolitik? Dalam ajaran Islam diajarkan semuanya, sampai ke kamar mandi diatur dalam Islam, saudara. Enak aja Islam gak boleh berpolitik, enak aja kiai, ustaz, ulama gak boleh berpolitik. Kalau gak berpolitik jadinya kayak begini, saudara. Islam harus memegang peranan.
220 juta umat Islam memasukkan bertahan saja, jangan memasukkan bertahan dengan pasal satu pasal saja, pasal 6 Undang-Undang Dasar 45 nggak bisa. Presiden itu pribumi asli dan orang beragama Islam, nggak bisa lepas jadinya warga negara doang. Kita tahu kan di negara kita siapa bisa jadi warga negara? Ini nggak benar dengan begini. Pasal 33 nggak pernah bisa kita jalankan. Ayo diskusi dengan baik-baik. Mana pernah bisa kita jalankan pasal 33? Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu milik negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Milik negara. Negara kapan saja bisa ambil itu freeport. Negara kapan saja bisa ambil itu perkebunan-perkebunan yang milik asing. Itu undang-undang kok, milik negara, saudara. Tertinggi itu UUD 45 di negara kita. UUD 45 udah nggak ada. Nah ini saya kasih pengantar di awal. Ini cuplikan. Kalau di YouTube ini cuplikan namanya. Belum mulai, ini namanya trailer kalau bioskop. Belum mulai, dramanya belum mulai, tenang sabar. Ini belum ngopi. Allahu Akbar, bismillah. Saya harus dicium dulu, takut ada sianidanya, saudara. Ini pakai susu, aman. Tapi kopi saset dia kelihatannya ini. Nah, kopi itu digiling, bukan digunting. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Mari kita mulai sekarang. Dengan memperingati Maulid, kita baca temanya dulu. Dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tingkatkan iman, Islam dan persatuan untuk kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang adil dan beradab. Itu tema kita hari ini. Mana ada, kenapa kata ya? Apa katanya? Apa dia bilang? Apa dia bilang? Apa katanya? Apa kau bilang? Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, hadirnya kita di sini tolong luruskan niat. Tolong luruskan niat. Jangan mau mendengarkan babe, jangan. Mau ngapain hadir ke sini ya, daripada di rumah sepi, jangan begitu. Hadirnya di sini kemana ya? Mau bertemu nggak usah. Hadir ini kemana hadir? Mau ngapain? Mau foto sama Bang Ije? Nggak usah. Mau ketemu Babe Haikal? Nggak usah. Hadir ke sini dengan niat menuntut ilmu saja. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tarqan lajana, itu saja niatnya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, itu saja. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimat, itu saja niatnya. Insya Allah kalau niatnya begitu, Allah berikan kepahaman dan Allah sisipkan furqan. Apa itu furqan? Kemampuan untuk membedakan hak dan batil secara otomatis, itulah furqan. Dari mana? Dari hadir ke pengajian dapatnya furqan. Ya. Hadirin mulakan Allah, sekali lagi saya ucapkan jazakumullah. Kalau tidak ada antum, acara ini nggak terjadi. Disponsori oleh apa itu? Let Gatsu, apa tuh? Prima Let Gatsu. Disponsori oleh Prima Let Gatsu. Apa itu Prima Let Gatsu? Ormaja masjid legendaris. Oh, masya Allah. Menjual jam dinding digital, jam keluarga muslim, JWS, running tech. Oh, itu bukan sponsor ya? Terima kasih juga kepada kepolisian, polisi apa ini? Polsek Medan Baru yang hadir Pak Polseknya. Anggota hadir. Pak Kapolsek Medan Baru nggak hadir. Ya Allah ya Rabb, saya ingin sekali jumpa dengan Bapak Kapolsek Medan Baru. Namun ada wakilnya yang hadir. Kasat Intelnya hadir. Insya Allah hadir ya. Tolonglah kirimkan salam saya untuk beliau. Semoga Allah jayakan beliau, amin ya rabbal alamin. Doakan beliau, doakan.
Baik jamaah sekalian, hari ini kita berkumpul untuk dan hanya menuntut ilmu dan dalam rangka untuk mensiarkan maulidnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian, Indonesia seperti ini masih banyak orang-orang yang ternyata karena asbabnya Indonesia masih dijaga. Kalau nggak karena dia nih, kalau nggak karena orang-orang ini, kalau nggak karena Pak Syukur, Pak Sidik, bukan Pak Sodik, kalau bisikin itu tadi ya. Pak Sidik, ini udah lama ini, ya hadirin. Satu ketika, hadirin, enakan ini, apa katanya? Apa dia bilang? Hadirin, satu ketika saya sedang memberikan pelatihan ekonomi umat untuk pensiunan karyawan Kementerian, nggak usah disebut lah, ya, menterinya nggak asik. Satu ketika saya diminta untuk memberikan pelatihan itu, mereka mau pensiun rame-rame. Pelatihannya di Cianjur dan saya tiba. Pelatihan mulai jam 8, habis subuh berangkat dari rumah, ternyata sampai Cianjur baru jam 6. Saya bersama supir saya, Pak Udin. Tolong mendengarkan cerita ini. Karena masih lama, akhirnya saya suka nongkrong di pinggir jalan. Maka saya beli bubur Cianjur di pinggir jalan Cianjur, di kota Cianjur. Lalu bikin 2 piring, enak sekali buburnya. Buburnya masih hangat. Bukan berarti saya minta bubur. Gak ada makanan apapun di sini, Bang Ijay. Ada panitia, cuma tisu begini ya. Untung ada yang saya tahan tadi. Sabar. Tidak usah. Gak usah. Saya akan senang bercanda. Gak usah. Ya, saya akan senang bercanda. Tega sekali kok, gak ada apa-apa, tega banget. Baik, gak usah. Gak usah ya Allah ya Rabbi. Cuma ini. Cukup gak apa-apa. Banyak corona. Kan kalau saya mau ambil, saya mau. Ini kelihatannya Julaiha punya ini. Julaiha punya ya. Ini Yusuf, ini Julaiha. Masyarakat muslimin, lalu kemudian saya makan bubur. Ini penting. Ini cerita penting, tolong dengarkan maknanya luar biasa. Lalu setelah selesai buburnya masih hangat, ada kacang kedelai di atasnya, ada potongan-potongan ayam, ada tempenya, ada kerupuknya, ada daun bawang, daun seledri, kecap, lada, semua. Makanlah saya dengan Pak Udin. Setelah selesai makan, saya bilang, Pak Udin dibayar, Pak Udin. Pak Udin bayar dengan uang 50.000 rupiah. Katanya orang nggak ada kembaliannya. Sopanlah antum, sopanlah. Jangan dengan suara demikian, sama sekali jauh daripada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biarkan, ya. Jamaah sekalian, akhirnya saya makan selesai dan disuruh bayar. Tahu dia bayar karena 50 nggak ada kembaliannya. Dia gunakan tukang bubur itu melihat ada uang 20 ribuan. Ada uang 20 ribuan. Bapak Ibu, diambillah 20 ribuan ini sama supir saya dan diberikan kepada tukang bubur itu. Dan rupanya masih dikembalikan. Saya heran. Saya berpikir, loh berapa satu mangkoknya ini? Ternyata berapa dihargai sama tukang bubur itu? 8.000 rupiah. Saya bertanya pada tukang bubur itu di zaman corona. Pak, saya bilang, Bapak berapa untungnya hanya jual 8.000? Di Jakarta ini satu piring bubur udah 20.000, Pak. Tolong dengarkan apa jawaban tukang bubur itu. Menggigil saya untuk menceritakan ini kembali. Ini saya lagi ngatur napas, ngatur irama jantung karena merinding mendengarkan jawaban tukang bubur itu. Tukang bubur itu berkata,
Kalau saya naikin Pak, kesian banyak yang nggak makan. Nah, orang-orang seperti ini yang membuat Indonesia masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berkata, Pak, kalau orang-orang anggota DPR RI ini seperti Bapak, maka Indonesia akan makmur dan mengalahkan semua negara yang ada di seluruh dunia, saudara. Ini wakil rakyat ini. Ini peredam murka Allah ini. Ini orang-orang seperti ini yang memikirkan orang lain. Dia jual 10.000 dia bisa, dia jual 15.000 dia bisa, dia jual 8.000 rupiah. Dibilang apa? Kalau saya naikin Pak, banyak yang gak makan. Anaknya 2, 1 sudah kapten di TNI, 1 sudah kapten di TNI, 1 mau lulus kedokteran di UI, dan 1 masih bersamanya. Dari mana? Ini yang namanya keberkahan. Semuanya beasiswa tanpa bayar. Allah yang bayarkan untuk anak-anak mereka seperti ini, saudara. Nah, mental pejabat yang seperti ini yang dibutuhkan oleh orang Indonesia saat ini. Inilah bermental sebagaimana yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Inilah yang disebut revolusi akhlak. Itu yang kami canangkan. Semoga kita semua seluruh Indonesia menyambut revolusi akhlak yang digaungkan oleh imam kita, imam besar umat Islam Indonesia, Habibana Habib Muhammad Rizik Syihab. Siap kawal revolusi akhlak? Siap kawal revolusi akhlak? Siap kawal revolusi akhlak semua? Takbir! Revolusi akhlak ini adalah sebuah revolusi yang membuat kita semua segera beralih dari jahiliyah menuju hidayah, dari kebodohan menuju kepintaran, dari kedunguan menuju kecerdasan, dari kecurangan menuju keadilan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kejadian ini membuka mata saya bahwa ternyata Indonesia masih dijaga karena ada orang-orang seperti itu, tukang bubur seperti itu. Dan bagaimana andil kita? Harusnya sama, karena Rasulullah sabdakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia orang yang berguna untuk orang lain. Ini yang disebut peredam murka Allah. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peredam murka Allah ini, ya, karena orang-orang ini masih banyak di Indonesia, maka masih terjaga Indonesia. Kalau tidak, karena mereka-mereka ini sudah hancur sejak lama bangsa kita. Saudara sekalian, seperti kisah dalam cerita komik, seperti kisah dalam pewayangan. Bayangkan, 6.000 pasukan Inggris telah mendarat di pantai Surabaya. Mereka telah mengultimatum pemimpin Bung Karno pada waktu itu untuk segera meletakkan jabatan, untuk segera membatalkan kemerdekaan, untuk segera menyerahkan semua senjata yang dirampas dari Jepang, Inggris, dan Belanda ngebonceng dalam nikahnya untuk mengambil kembali Indonesia. 6.000 pasukan ini dilengkapi dengan senjata, dilengkapi dengan pesawat, dilengkapi dengan kapal, dengan tank, dengan armada tempur yang lengkap. Indonesia boro-boro punya senjata, Indonesia boro-boro punya pasukan. Hanya santri yang diandalkan, yang sekarang sering mendapat kriminalisasi. Hanya santri yang diandalkan, hanya ulama yang diandalkan pada waktu itu. Belum ada Tentara Nasional Indonesia, apalagi Polri, belum ada. Apa kemudian terjadi? Maka harus disambut, tidak boleh rendah, tidak boleh turun sama sekali. Bung Karno kebingungan, dia minta fatwa kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullahu ta'ala, yang kita ketahui pemimpin dan pendiri daripada Nahdlatul Ulama. Akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari bersama Kiai Abdullah mengeluarkan 3 resolusi jihad pada tanggal 22 bulan Oktober tahun 1945. Resolusi jihad itu berkata, 1. Wajib hukumnya membela negara dalam keadaan negara terancam. 2. Syahid hukumnya orang yang wafat dalam membela negara.
Tiga, munafik dan boleh dibunuh. Orang-orang yang berkhianat, membela penjajah dalam menindas rakyat. Resolusi yang ini belum dicabut sampai dengan sekarang dan tetap berlaku sampai dengan detik ini. Karena ini adalah ulama produknya. Apa yang terjadi saudara? Pesawat tempur, tank, mobil, kafilah semuanya lewat hanya dengan apa? Hanya dengan bambu runcingnya anak-anak santri yang turun dengan jumlah hanya 300 orang. Bagaimana mungkin bisa dipikirkan hal ini coba? Ini apa maksudnya cerita ini? Maksudnya ulamanya dan umaranya bersatu, tidak ada kekuatan yang sanggup menghalanginya saudara. Pemimpinnya Bung Karno pada waktu itu bersatu dengan para alim ulama, cinta kepada para alim ulama, cinta kepada para habaib, nggak bisa dikalahkan oleh siapapun. Kalau saya ingin tarik ke belakang lagi, demikian pula yang terjadi pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu saudara, penguasanya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Janda belum ada zaman itu. Ada zaman sekarang. Pada waktu itu nggak kompak sama Nabi Muhammad, hancur itu pemerintahan Abu Jahal itu. Kalau saya tarik lagi ke belakang, Namrud laknatullah, pemimpin pada zaman itu nggak kompak dengan ulamanya zaman itu, yaitu Nabi Allah Ibrahim. Karena nggak kompak, apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi? Allah binasakan. Kenapa? Karena Namrud jahat sama ulamanya zaman itu. Namrud jahat sama Nabi Ibrahim. Akibatnya apa yang terjadi? Binasa kerajaan Babilonia. Perhatikan ini saudara semua. Ini diperingatkan dengan lillahi ta'ala. Karena cinta hati, karena cinta yang secinta-cintanya. Indonesia yang beragam suku ini, Indonesia yang beragam adat istiadat ini, yang beragam agama, yang beragam bahasa, tidak boleh pecah sampai kapanpun. Karena kita telah bertekad negara kesatuan Republik Indonesia sampai mati. Apa yang terjadi pada Nabi Musa dengan Fir'aun laknatullah? Begitu juga Nabi Musa dari dulu gak pernah ikut sembah Fir'aun, dan Fir'aun gak ada masalah. Tapi ketika Nabi Musa dakwah, digencet sama Fir'aun, gak boleh dakwah sama Fir'aun, sampai terasing selama 10 tahun di negeri Madian. Kemudian kembali baru membawa umat, dan akhirnya Allah tumbangkan Fir'aun. Ini terjadi sepanjang masa Bapak Ibu sekalian. Makanya saya bilang nih pada panitia, tolong viralkan ini seluruh Indonesia. Dimanapun ada kegiatan, dimanapun ada peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid, peringatan 1 Muharram, pemimpinnya duduk ikut mendengarkan. Nanti pemimpinnya dikasih mic juga untuk bicara, sehingga terjadi kekompakan antara ulama dan umara. Betul? Bahkan kompaknya, jangan curigai kami bukan musuh negara, kami bukan musuh TNI, kami bukan musuh Polri, kami cinta kepada kalian. Tapi kenapa nggak pernah mau buka dialog? Ini saudara, kita berusaha mendekat. Salah apa kita? Salah apa Habib Rizik Syihab dari tahun 2017 selalu pengen dialog, nggak dibuka pintunya. Selalu pengen rekonsiliasi, dijawab sama pemerintah tuh kemarin, nggak ada rekonsiliasi. Apa ini saudara? Seolah musuh. Kalau antum anggap kami musuh, baik. Ikan bawa sambal terong, lo jual, gua borong saudara. Nggak pernah dibicarakan baik-baik. Memang saudara, Fir'aun dan Nabi Musa tidak pernah mencela Fir'aun, tapi Allah yang marah. Memang Nabi Musa tak pernah menghina Fir'aun, tapi Allah yang nggak suka, sehingga Allah yang binasakan. Bukan Fir'aun, bukan Nabi Musa yang membinasakan Fir'aun, tapi Allah yang tidak rela ketika kecintaannya diganggu. Begitu juga Nabi Ibrahim, dia tetap mendoakan Namrud pada waktu itu, tapi dilarang. Baik terhadap Namrud, nggak pernah keluar dari mulut Nabi Ibrahim mencela
Namrud. Gak pernah keluar dari mulut Nabi Ibrahim menghina atau menjelek-jelekan Namrud. Allah yang gak redho. Sebelum Fir'aun 3, yaitu zaman Nabi Musa, ada Fir'aun 2, Ramses. Siapa? Itu yang hidup pada zaman Nabi Yusuf. Fir'aunnya kompak, Nabi Yusuf. Kompak apa Nabi Yusuf? Kompak, makanya kerajaannya bagus. Ini kan pelajaran buat kita semua. Fir'aun 2 kompak sama Nabi Yusuf. Akhirnya kerajaan Mesir besar, megah. Pada waktu paceklik semuanya minta sama Mesir. Itu contoh yang jelas. Di zaman Raja Tolut, pemimpinnya Tolut, ulamanya Nabi Daud, kompak. Akhirnya apa? Kerajaannya bagus, megah. Setelah Tolut mundur digantikan sama Nabi Daud. Setelah Nabi Daud digantikan sama Nabi Sulaiman. Besar kerajaan itu. Apa nggak membuka mata ini? Ketika pemimpinnya nggak kompak sama ulamanya, tunggu kehancurannya, saudara. Ini dalil, ini sejarah, ini fakta. Ini Al-Quran lebih benar, lebih mulia daripada 1 tambah 1 sama dengan 2. Al-Quran masih lebih benar daripada penambahan itu, saudara. Begitu juga pada zaman Nabi Isa. Kerajaan Herodus hancur, lebur berantakan. Kenapa? Karena kurang ajar sama Nabi Isa. Ulamanya zaman itu sampai dikejar-kejar, sampai mau disalib. Ini pelajaran buat kita semua yang berharga, saudara. Di mana ada ulama dan umara nggak kompak, maka pasti akan Allah binasakan orang-orang yang berlaku jahat kepada para alim ulama, saudara. Dan ini pun terjadi pada zaman Rasulullah. Diingatkan sama Rasulullah ketika ada seorang wanita dari Bani Mahzum. Seorang wanita dari Mahzum. Ini wanita ini pejabat. Korupsi. Ya, zaman dulu ada korupsi, ada pejabat juga lagi. Namanya wanita Bani Mahzum. Karena ini korupsi, maka hakim memutuskan wanita ini harus dipotong tangan. Tapi dia keluarga bangsawan, tapi dia pejabat tinggi, tangannya mau dipotong. Akhirnya apa? Diminta lobi ke Rasulullah. Rasulullah dilobi. Yang lobi anak Zaid bin Harisah, kesayangan Nabi, cucu ya. Karena Zaid bin Harisah anak angkat Nabi, jadi anaknya dari cucu juga. Namanya Usama bin Zaid bin Harisah. Disuruh oleh para sahabat, tolong bilang sama Rasulullah, kurangi hukumannya, karena ini pejabat. Sama sama di sini ya. Kayaknya sama sama di sini ya, Bu. Tolong kurangi hukumannya, ini pejabat. Jangan dihukum berat-berat, ini pejabat yang pro kepada pemerintah saat itu. Coba, apa nggak cukup pelajaran ini, saudara? Maka apa yang terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah terhibur dengan apa yang disampaikan Usama bin Zaid bin Harisah, kemudian barulah Usama bin Zaid bin Harisah menyampaikan maksudnya, agar ya Rasulullah, ada seorang wanita Bani Mahzum, dia telah melakukan pencurian, maka sudahlah kiranya dimaafkan atau dikurangi, dan seterusnya. Nabi senyum sampai ngangguk-ngangguk. Disuruh pulang Usama bin Zaid dan diundang semua para sahabatnya ke dalam masjid. Sampai di masjid Rasulullah pidato lah gitu ya. Amma ba'du, kalian tahu kata Nabi, apa kehancuran umat-umat terdahulu? Kalian tahu kata Nabi, apa bobroknya, binasanya umat-umat terdahulu? Kalian tahu apa kata Nabi? Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Rasulullah, mereka hancur, mereka binasa, mereka berantakan, mereka bobrok, mereka tidak ada sisanya sama sekali. Mereka hancur lebur berkeping-keping. Kenapa? Karena apabila pejabat yang melakukan kesalahan dihukum sederhana dan ringan, apabila orang lemah yang bersalah dihukum dengan berat. Ini yang merupakan kehancuran negara kita, saudara. Ini yang bikin negara hancur. Begitu ada santri
mencela presiden langsung tangkap, dicari langsung dihukum, saudara. Bagus, nggak apa-apa, karena presiden tidak boleh dihina, tidak boleh dicela. Representatif daripada simbol negara, bukan simbol lah ya, eksekutif daripada negara ya. Eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Eksekutifnya presiden. Gak boleh dihina. Ada undang-undang. Oke, kita sepakat. Kita apresiasi. Gak boleh dihina. Tapi ada seorang anak cukup, dia pakai foto lagi. Dia tunjuk lagi. Ini kacung gue nih. Gue tembak nih. Loh. Kok yang begitu boleh? Yang begitu didiamin? Yang begitu gak ada apa-apain, cuma dibilang bercanda. Coba, ini yang bikin kita nggak bisa terima, saudara. Bukan soal santrinya yang dihukum, bukan, tapi ketidakadilan penerapan hukum yang membuat Indonesia berantakan. Kita sampaikan kepada pejabat itu, Pak, yang hancur bukan cuma Bapak. Kenapa kita ingetin? Karena yang hancur bukan cuma Bapak, tapi seluruh rakyat Indonesia bakal hancur kalau tindakan Bapak seperti ini, saudara. Ini yang penting, ini yang mesti kita ingatkan terus. Jangan pernah bosan, capek nggak capek, sakit nggak sakit, diundang dimanapun saya akan sampaikan ini. Kenapa? Karena demi cinta kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia, agar semuanya hidup tenang tentram di negeri yang kaya raya ini. Baldatun Tayyibatun Warabun Ghafur, tapi penuh dengan kesulitan dan kesusahan di setiap lini. Ini Pak permasalahannya, ketidakadilan. Sementara banyak yang sudah dilaporkan, saya nggak usah sebut namanya, tapi inisialnya AA, tersangka 18 kali dalam pencemaran nama baik agama. Tersangka 18 kali, dilaporkan 18 kali, maaf, dalam rangka penistaan terhadap alim ulama. Sampai sekarang berkeliaran bebas, saudara. Coba. Tersangka P, ya, dilaporkan berkali-kali dalam mencela, menghina para alim ulama di sosial media. Jelas sekali dikatain agama, ya, teroris itu punya agama dan agamanya Islam. Umat Islam protes, sampai sekarang masih berkeliaran di sosial media, nggak ada hukum sama sekali. Ini yang kita tuntut, ini yang kita minta. Indonesia bakal hancur, bukan Bapak doang yang hancur. Seperti perahu, ketika ada yang bolongin, tenggelam perahunya. Bukan yang bolongin doang, bukan pelakunya doang, tapi semua yang ada dalam perahu itu akan tenggelam. Ini yang terjadi. Maka mesti kita ingatkan terus sampai kapanpun. Tetap kita ingatkan bahwa yang Bapak lakukan ketidakadilan ini akan berdampak kepada kita semua, saudara. Sementara fitnah telah menjadi merajalela. Fitnah yang ada di sekarang ini, ya, telah menjadi luar biasa komoditi. Padahal kata Rasulullah SAW, man raminkum munkaran, sebagaimana di awal tadi saya katakan, falyughayyir biyadihi. Siapa yang lihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Bapak Ibu sekalian, tidak ada kemungkaran yang lebih besar daripada fitnah. Karena al-fitnah asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih jahat daripada pembunuhan. Bayangkan, kurang jahat apa itu pembunuhan, tapi yang namanya fitnah lebih jahat daripada pembunuhan. Ini yang merajalela. Dan yang difitnah nggak tanggung-tanggung, ulama. Yang difitnah nggak tanggung-tanggung, Habib Muhammad Rizik Syihab. Di sosial media luar biasa fitnah kepadanya. Orang nggak salah, beliau bukan penjahat, saudara. Beliau bukan penjahat. Beliau bukan pemimpin partai. Beliau nggak pernah berambisi jadi pemimpin. Beliau bukan ketua partai politik. Beliau nggak pernah terlibat narkoba. Beliau nggak pernah terlibat kejahatan. Beliau nggak pernah terlibat asusila. Yang fitnah aja udah ngaku. Jenderal Polisi Kapolri Bapak Profesor Tito Karnavian pada waktu itu telah melakukan penelitian dan terbukti tidak ada cat-cat palsu itu. Tidak ada cat itu kecuali palsu. Dan telah dikeluarkan surat SP3 oleh Pak Tito Karnavian pada waktu itu. Tapi fitnah di sosial media terus melanda. Yang fitnah masih berkeliaran. Udah kita laporin secara resmi. Coba lihat ini, saudara. Orang nggak salah dicari-cari kesalahannya dan difitnah. Ingat, tunggu hancurnya ini. Kalau ini nggak diberesin. Dan tugas kami telah sampaikan, ya Allah,
qad balagna risalah. Kami telah sampaikan risalah ini ya Allah. Saksikanlah ya Allah, kami telah sampaikan peringatan ini. Saksikanlah ya Allah, kami telah sampaikan peringatan ini. Saksikanlah ya Allah, kami telah sampaikan peringatan ini, saudara. Mudah-mudahan apa yang singkat ini membuka mata kita sekalian, membuka cakrawala kita sekalian. Kalau Indonesia mau akur, mau tertib, mau tenang dan damai, nanti ke depan ingat-ingat pertemuan kita ini ya, Bapak Ibu sekalian, ingat-ingat pertemuan kita ini. Nanti kalau ke depan, gunakanlah pilihan politik ya, gunakanlah ke hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam ikut berpartisipasi untuk pemilihan politik. Pilihlah para alim ulama saja, pilihlah orang-orang yang alim saja, atau minimal orang mukmin yang beriman. Orang mukmin pasti beriman, orang mukmin yang mutakin saja. Karena itu yang diajarkan Allah dalam Al-Quran, innama waliyukumullah wa rasul wallazina amanu. Hanya saja pemimpinmu itu Allah, Rasul dan orang yang beriman, yang benar-benar kita lihat keimanannya saja, yang betul-betul kelihatan track recordnya saja, yang betul-betul orang yang sholat bersama kita, orang yang menunaikan zakat bersama kita, orang yang peduli dengan kita. Hanya mereka yang layak jadi pemimpin, saudara. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Orang-orang ini hadir di tengah kita, orang-orang ini selalu sholat bersama kita. Nah itu sehingga Indonesia ke depan bisa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terakhir, untuk revolusi akhlak, jangan lupa Bapak Ibu sekalian, ikut andil sekecil apapun dalam revolusi akhlak. Dan saya berpesan, revolusi akhlak yang paling kecil itu adalah menjaga musuh, terutama di rumah. Ya Pak, Bapak tolong ingatkan ini Pak, di rumah ya Pak. Ya Pak, ya di rumah muliakan itu istrimu, jangan pernah anggap dia apapun. Muliakan istrimu itu, karena itu akan membawa keberkahan bagi Indonesia. Ya, muliakan mereka. Mereka adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Istri, anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Gak akan pernah kita menjadi orang yang terhormat kalau kita belum menghormati mereka semua. Gak akan pernah kita minta dimuliakan kecuali kita memuliakan mereka lebih dulu. Hadirin dimuliakan Allah, demikian. Semoga revolusi akhlak ini kita bisa berjalan. Pesan saya kepada para bapak sekalian, jangan pernah marah. Apapun yang terjadi di rumah, jangan pernah marah. Muliakan istrimu, sayangi dia, anak-anakmu, dan pulang ke rumah harus tetap wangi. Ini hikmah Nabawi nih. Ini intinya. Ya kenapa mesti wangi? Kenapa nggak boleh marah? Karena ini sederhana. Karena Rasulullah kalau pulang nggak pernah marah. Karena Rasulullah kalau pulang selalu wangi, selalu bawa hadiah, selalu bawa kebahagiaan dan kegembiraan. Ini yang membuat sakinah, mawaddah, warahmah di bumi pertiwi ini. Ya Bu, kalau Pak ingetin bapaknya kalau marah, ya, kalau bapaknya marah ingetin, la taghdab wala jannah. Gitu kata Nabi. Jangan marah, maka bagimulah kebahagiaan, bagimulah surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Harinallahu wa iyyakum ajmain. Semoga yang disampaikan ini berkesan dan bertahan terus. Tetaplah andil, ikutlah andil dalam setiap kegiatan politik. Jadilah umat Islam di negeri sendiri. 220 juta umat, kan misalnya 15.000 rupiah, maka sehari makan 45.000 rupiah. Kalau 220 juta orang Islam hanya belinya kepada orang Islam saja, maka ada 309 triliun sebulan beredar di kalangan umat Islam. Tapi lihat sekarang, kita nggak mau begitu. Kita masih pilih makanan yang penting murah. Gak bisa Pak. Yang penting orang muslim. Kita belanja di toko. Jangan Pak, kalau lebih murah di sini. Apa? Cuma lebih murah 200-300 perak, 500 perak. Kau rela meninggalkan orang saudaramu yang muslim. Kau rela belanja di mereka-mereka. Ini yang bikin Indonesia berantakan juga. 220 juta umat Islam, berapa itu makannya? Makan doang sebulan 309 triliun. Belum sampo, belum sabun, belum odol, belum sepatu, belum sendal, belum baju. Di mana belanjanya? Di mana taruh uangnya? Mereka besar karena kita yang besarkan. Orang-orang yang terkaya di Indonesia rata-rata pengusaha rokok. Siapa yang hisap rokoknya?
Orang-orang terkaya di Indonesia adalah mereka pemilik consumer produk. Siapa yang beli produknya? Ini yang mesti kita sadarkan semua. Saudara ya Bu ya, jangan sampai kita belanja kecuali di toko orang-orang miliknya orang-orang Islam. Insya Allah ini akan membuat kita kembali menjadi tuan rumah di negeri tercinta Indonesia ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadinallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.